Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatuda, channel pendidikan untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Merdeka Belajar ya. Nah, saya spesifik nanti berbicara di Merdeka Belajar ya, kurikulum di Merdeka Belajar. Nah, kita tahu sebenarnya regulasi kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya sudah sejak tahun 2021 ya, 2021 di mana mulai dari guru penggerak, sekolah penggerak itu dibentuk, dibuat ya untuk memang agar mengefektifkan ya dan mengefisiensikan proses pembelajaran. Di mana kurikulum-kurikulum yang sejatinya kurikulum 2013 ya yang memang padat dan luas, nah nanti disederhanakan di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, dan ini menjadi sebuah regulasi yang memang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya, Mas Nadiem Makarim, yang sejatinya memang benar-benar untuk lebih dalam begitu ya. Nanti juga pembelajarannya di dalam Merdeka Belajar itu untuk hal-hal yang esensial yang diperdalam begitu ya, materi-materinya begitu. Lalu nanti juga dia berbasis project gitu ya. Berbasis project artinya nanti siswa diberikan kesempatan, diberikan waktu ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya begitu sesuai dengan materi pembelajaran, dengan dia mengkonstruk ya, bahasanya kalau tingkat tinggi itu di metakognitif ya. Metakognitifnya nanti di situ bergabung semua begitu proses pembelajarannya begitu ya. Nah, ini ada anggaran pendidikan yang kalau misalkan kita lihat secara garis besarnya itu ya, selama 10 bahkan 15 tahun terakhir ini meningkat. Nah, ini anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar ya, di pasal 31 tahun 2003, pasal 1 dan 5, di mana prosesnya semuanya harus ada input, proses, dan outcome. Lalu terkait juga dengan 3 pilar pendidikan dasar ya yang gratis ya, maka ini menjadi memang salah satu pengelolaan yang harus dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara baik ya, tata kelolanya begitu. Karena memang kalau tidak bisa dikelola atau bahasanya kurang efektif ya atau efisien dalam pengelolaan pendidikan, dana pendidikan ini, maka stagnansi pendidikan itu sudah tentu ada begitu ya, seperti itu. Nah, lalu ada Standar Nasional Pendidikan di PP nomor 32 tahun 2013. Nah, ini ada biaya satuan pendidikan tahun 2006 sampai tahun 2015. Nah, di mana ini adalah biaya satuan ya, biaya satuan mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Nah, di mana itu masing-masing ada jenjang pendidikannya ya, masing-masing. Ya, di situ ada pengalokasiannya ya, mulai dari satuan pendidikannya, lalu ada biaya operasional untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Tentu ini kan banyak ya, tenaga pendidikan dan kependidikan, artinya untuk guru ya, untuk tenaga administrasi, tenaga pustakawan, tenaga laboran begitu ya. Dan struktur organisasinya begitu, lalu ada biaya operasional alat dan bahan yang di situ kita bisa melihat ya jenjang prosesnya itu meningkat begitu ya, meningkat dari tahun ke tahun itu meningkat pos anggarannya. Lalu ada biaya investasi pendidikan, lalu ada biaya investasi sarana dan prasarana. Kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana perbedaan sarana dan prasarana. Sarana itu alat atau benda yang habis pakai gitu ya. Kalau prasarana itu dia hanya value-nya saja yang berkurang, nilainya saja yang berkurang, seperti gedung-gedung ya, gedung ruang kelas, gedung perpustakaan, gedung laboratorium gitu ya, ruang-ruangan kelas. Nah, itu adalah prasarana, berbeda dengan sarana begitu ya. Jadi memang amanat undang-undang ini ya terkait dengan anggaran pendidikan memang harus benar-benar diefektifkan ya.
agar memang posisi posisi pendidikan kita begitu ya, posisi pendidikan kita semakin lama semakin meningkat begitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah jumlah anggaran nih, jumlah anggaran yang dikelola Mas Nadiem nih. Ya, selama beliau menjabat begitu ya, itu 75,702 ya, 75,702 triliun itu pengalokasiannya untuk Ditjen Pendidikan Tinggi ya, gaji dosen, biaya operasional, PTN dan yang lainnya itu 31,53 triliun ya, Ditjen PAUD dan Dasmen program peningkatan mutu daerah 6,48 triliun ya, Balitbank 934,99 miliar, lalu ada Pusat Bahasa dan Perbukaan 516,16 miliar, Itjen 171,82 miliar, Setjen 22,95 triliun, Ditjen GTK 3,54 triliun, vokasi ya, SMK nih, SMK, SDM SMK 7,79 triliun, Ditjen Kebudayaan 1,79 triliun. Nah, kalau kita melihat pengalokasian dananya ya, yang digunakan begitu yang dikelola oleh Mas Nadiem itu banyaknya adalah di Ditjen Pendidikan Tinggi ini, gaji dosen, biaya personal, PTN dan yang lainnya. Nah, ini memang paling besar ya, paling besar di antara pengalokasian dana yang lainnya. Nah, cuma memang kalau kita amati, kalau kita kritisi begitu ya, proses bagaimana pendidikan tinggi itu, kalau kita lihat gitu ya, ketercapaiannya saja sebenarnya masih kecil ya. Artinya ketercapaian dalam rangka siswa atau peserta didik yang dari SMA ke jenjang perguruan tinggi itu masih rendah gitu. Nah, dengan alokasi yang besar 31,53 triliun. Tentu memang sebenarnya banyak regulasi-regulasi terkait dengan pengalokasian dana Ditjen Pendidikan Tinggi ya, itu ada beasiswa ya, ke luar negeri dan di nasional begitu ya, di lingkup nasional juga ada. Nah, ini memang menjadi kekuatan yang sebenarnya harus kita harus kita eksploitasi ya, harus kita kembangkan begitu. Karena memang sayang sekali nih posisinya. Sayang sekali kalau misalkan dana yang sudah ada itu tidak dialokasikan dengan baik atau tidak dipergunakan dengan baik begitu. Nah, itu menjadi hal yang urgent ya, yang harus kita kita kembangkan begitu. Nah, selanjutnya mungkin saya fokus ke PAUD dan Dasmen ya, program peningkatan mutu daerah. Ini karena memang posisinya nanti di situ ada pendidik dan kependidikan, lalu ada Ditjen GTK gitu ya. Nah, Ditjen GTK juga ini menjadi hal yang penting nih untuk pengembangan guru yang ada gitu. Ya, seperti itu nanti bisa kita explore ya. Nanti kita bisa explore bagaimana masing-masing penganggaran dana ini. Nah, saya hanya fokus sekarang untuk di keunggulan Merdeka Belajar. Nah, ini di target Merdeka Belajar, Nah, kita melihat bahwa di sini ada dari PISA ya, Program for International Study and Assessment ya, yang memang nanti saya akan memberikan data mengenai perkembangan PISA Indonesia ya dengan negara-negara lain. Sebenarnya kalau di tahun 2015 PISA ya, atau Program for International Study and Assessment yang penilaiannya itu nanti dari numerasi ya, dari literasi, dari sains begitu ya. Numerasi itu adalah berhitung ya, literasi terkait dengan tingkat membaca ya, membaca tentu umum banyak sekali begitu ya. Nah, selanjutnya di sains gitu, yang mengukur itu PISA Indonesia itu di urutan 69 dari 75 negara gitu. Nah, bahkan dengan Brunei saja ya posisinya kita masih kalah Bahrain gitu ya, Malaysia gitu, dengan Singapura kita masih kalah gitu. Nah, sekarang terlebih lagi dengan COVID pandemi 19. Nah, kita akan melihat bagaimana perubahan PISA ya terhadap
peringkat dari Indonesia ya terhadap negara-negara lain. Nah, tadi saya sudah sedikit mengilustrasikan bahwa Indonesia di peringkat 69 dari 75 negara ya. Nah, ini ada tingkat literasi. Nah, ini menjadi hal yang memang harus kita lakukan nih, partisipasi sekolah sebesar 85%, SD hingga SMA mencapai 100%. Nah, ini ada target-target nanti di Merdeka Belajar ya. Karena memang ini menjadi prototype ya, menjadi awal gitu ya di dalam rangka kita memajukan pendidikan begitu. Karena semuanya ada penyederhanaan yang bisa dilakukan. Nah, guru lulus program pendidikan, profesi guru mencapai 400.000 ya, jumlah guru penggerak mencapai 300.000, jumlah kepala sekolah dari guru penggerak mencapai 150.000. Nah, waktu Mas Nadim ya memantau bagaimana guru-guru penggerak gitu ya, guru-guru penggerak yang sedang dilatih oleh pelatih ahli begitu. Nah, sekarang sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar itu masih tahap tahun kedua ya. Masih tahap tahun kedua dan sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar itu masih menjadi pilihan gitu ya, menjadi pilihan apakah dilaksanakan oleh satuan lembaga pendidikan atau tidak gitu ya, melihat dari kesanggupan sekolahnya masing-masing. Nah, ketika Mas Nadiem Makarim itu mensurvei atau bukan mensurvei ya, mendatangi proses guru penggerak begitu ya, mereka bahkan ada yang terharu begitu, ada yang terharu bahwasannya mereka selama ini fokusnya hanya di proses administrasi saja gitu, bukan di kompetensi peserta didik yang harus memang dicapai gitu. Nah, dengan adanya sekolah penggerak, si guru tersebut mengatakan ke Mas Nadiem, kenapa nggak dari dulu seperti ini begitu ya. Artinya ada kehilangan proses pembelajaran yang penting begitu ya. Kalau kita bisa menilai dari apa yang dikatakan guru tersebut kepada Mas Nadiem. Nah, itu menjadi sebuah pemicu, sebuah dorongan agar benar-benar ya guru penggerak ya, sekolah penggerak ya, dan secara global secara nasional secara nasional kurikulum pendidikan di Indonesia itu akan melakukan kurikulum Merdeka Belajar gitu. Nah, nanti juga di kategori tata kelola itu ada peningkatan anggaran ya 45% gitu. Lalu ada kontribusi sektor swasta 1,6%. Nah, kategori pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi partisipasinya naik 50% ya. Lulusan mendapatkan pekerjaan sebanyak 85%, lalu pengajar berpengalaman sertifikasi industri mencapai 85%. Nah, memang ini menjadi hal yang penting ini karena memang link and match lalu kompetensi skill itu menjadi hal yang harus linier ya dengan tujuan pembelajaran dengan dia ketika link and match di perusahaan, di lembaga sekolah yang memang sesuai dengan jurusan yang dipilih pada saat di sekolah tinggi ya, pendidikan vokasi atau pendidikan tinggi gitu. Nah, itu menjadi hal yang memang harus difikirkan juga posisinya. Nah, ini menjadi PR bersama ya, karena kalau kita melihat banyak belum ada link and match-nya ya. The right man on the right place-nya itu masih ada kesenjangan begitu ya. Data yang saya dapatkan gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah PR yang besar. Nah, dimaksudkan adalah Merdeka Belajar ini nanti bisa mengefektifkan semuanya tuh. Jadi memangkas atau memitigasi atau mengurangi lah ya kesenjangan link and match yang tidak nyambung itu begitu ya. Nah, di ini 15 tahun ke depan bagaimana tujuannya? 15 tahun ke depan kepinginnya gitu ya kurikulum Merdeka Belajar seperti ini gitu ya. Yang pertama adalah program Merdeka Belajar itu salah satu program yang ingin menciptakan suasana belajar bahagia bagi murid maupun para guru. Nah, ya jelas ya kalau kita di dalam suasana belajar itu tidak bahagia ya, artinya ada tekanan begitu. Apalagi kalau belajar sains atau belajar numerasi, matematika dengan guru yang horor dan lain-lain, itu
secara tidak langsung itu sudah menutup ya, menutup potensi-potensi otak, menutup potensi kognitif ya, logika, tingkat berpikir yang memang apa bahasanya ya, yang secara sengaja begitu dimatikan gitu, walaupun ke apa namanya, pada saat aktualisasinya itu tidak sengaja, mungkin karena memang mungkin harus serius dan lain-lain, tapi kan tidak seperti itu gitu ya proses pembelajarannya. Nah, diharapkan nanti di program Merdeka Belajar itu suasananya seperti itu. Jadi ada saling asah, asi, asuh di dalam proses pembelajaran. Jadi guru itu sebagai fasilitator, sebagai partner yang memang apa namanya, mampu ya, yang nantinya mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi anak begitu. Nah, cocok nih dengan Merdeka Belajar yang nanti apa namanya, ujungnya adalah efektivitas atau efisiensi proses pembelajaran gitu ya. Karena nanti ada materi-materinya dipilih sesuai dengan materi-materi yang esensial atau yang memang dirasa penting di dalam sekolah tersebut begitu ya, atau keunggulan-keunggulannya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kemerdekaan dalam proses belajar dan berpikir. Nah, artinya di sini proses belajar dan berpikir itu masuknya adalah sebenarnya inquiry learning ya. Jadi dia bahasanya menemukan gitu, menemukan inquiry learning. Jadi kalau misalkan saja kenapa warna lampu kuning gitu ya, itu kan apa namanya, tingkat berpikir gitu ya, mulai berpikir, mulai mencari gitu ya. Nah, jadi kenapa warna lampu putih gitu ya? Kan ada warna lampu putih dan ada lampu warna kuning kan. Nah, itu menjadi sebuah dasar bagaimana proses berpikir inquiry learning begitu ya, mencari atau menemukan. Dan di mana step-stepnya saya sudah menjelaskan di video sebelumnya terkait dengan pembelajaran inquiry learning ya, pembelajaran inquiry. Silakan nanti bisa dipelajari di video saya ya. Nanti saya mungkin akan menempelkan di kolom deskripsi terkait dengan inquiry learning ya. Lalu selanjutnya di 15 tahun ke depan dapat merevitalisasi sistem pendidikan menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini revitalisasi kembali ya, jadi merajut ya hal-hal yang mungkin kurang bagus, kurang baik, yang horor begitu ya di dalam rangka proses pembelajaran, itu menjadi hal-hal yang pengalaman yang menyenangkan. Karena kalau belajarnya tidak menyenangkan, bukan menjadi justru misalkan pengalaman yang buruk dalam belajar ya, maka ya sejatinya kita akan melihat seperti sekarang ini mungkin ya, stagnansi pendidikan di mana-mana gitu. Ini menjadi PR kita bersama di dalam rangka kita semua ya, Anda semua sebagai mahasiswa begitu, di dalam peserta didik yang nantinya Anda sebagai pendidik atau tenaga pendidikan di dalam lembaga pendidikan. Ini harus kita pahami dan kita ketahui bersama. Karena memang kalau pembelajaran itu pasif gitu ya, monoton, ada tekanan-tekanan, proses pengembangan potensi itu tidak akan berjalan dengan baik, begitu ya. Nah, ini krisis pembelajaran Indonesia yang belum membaik dari tahun ke tahun. Rata OECD di tahun 2018 mengenai apa namanya tadi, OECD itu adalah organisasi kerjasama ya pembangunan ekonomi di dunia. Nah, Indonesia ini masih rendah ya, masih rendah dari tahun ke tahun krisis pembelajaran ya, 5 sampai 10 tahun, 15 tahun terakhir gitu ya, menunjukkan hal yang miris sekali begitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tabel ini ya, dari usia ya, kalau ini bisa dilihat dari usia, di mana sekitar 70% ya, 70% dari usia 15 tahun itu di bawah kompetensi minimum membaca dan matematika ya. Di literasi ini membaca itu dan matematika itu di bawah gitu ya, rata-ratanya di bawah. Nah, itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Terlebih lagi sekarang di masa pandemi ya, masa pandemi ini. Nah, maka itu apa namanya, proses ketertinggalan tadi ya tidak belum membaik. Nah, diperparah lagi dengan pandemi begitu ya.
Maka kita bisa bayangkan bagaimana nanti efeknya, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya krisis ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19, kesenjangan pendidikan semakin meningkat. Jelas ya, jadi dengan data yang sudah ada ya, yang tadi saya sudah paparkan, itu seperti itu gitu ya. Nah, artinya 15 tahun 10 sampai 15 tahun ya, proses pendidikan pembelajaran di Indonesia stagnan, lalu sekarang posisinya adalah ditambah dengan pandemi. Nah, maka ini adalah data dari Kemendikbud yang mengatakan bahwa indikasi learning loss ya semakin berkurang begitu. Learning loss dari literasi dan numerasi yang tadinya 129 ya, 129. Nah, berkurang 6 bulan, minus 52 ya. Yang tadinya tingkat pembelajarannya bagus gitu ya, poinnya begitu. Jadi sebelumnya tingkat pendidikannya adalah naik begitu ya, 129 poin, lalu literasi itu di sini 78 poin ya. Nah, untuk numerasi ya, literasi 119 poin dan numerasi 78 poin. Nah, dengan adanya pandemi itu berkurang, minus 52 poin, dan untuk numerasi minus 44 poin, atau 5 bulan di numerasi dan literasi 6 bulan. Ini menjadi hal yang sangat miris ya. Ini didapatkan dari data sampel dari 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten kota di 4 provinsi ya. Pada bulan Januari 2021 sampai April pada Januari 2020 sampai April 2021. Nah, ini kan menjadi hal yang berdampak negatif begitu dengan adanya pandemi. Nah, ini menjadi harus yang benar-benar kita perhatikan sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, atau yang berkaitan atau stakeholder yang ada di dalam lembaga pendidikan gitu ya. Ini menjadi hal yang harus kita ketahui bersama. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini ada learning loss dalam masa pandemi Covid ya. Nah, saya belajar 12 bulan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, ini dia ya. Kalau misalkan tidak ada learning loss, artinya tidak ada kehilangan proses pembelajaran di masa pandemi itu ya, di 2021 ini begitu ya, di 2021 kemarin begitu. Itu proyeksinya seharusnya naiknya 522 begitu ya. Nah, selanjutnya pada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 itu adalah 482 ya, 482 learning loss 5 bulan. Nah, lalu pada sekolah menggunakan kurikulum darurat 517 ya, learning loss ya, ada learning loss juga ya, 1 bulan. Nah, sekitar 31,5% sekolah menggunakan kurikulum darurat semasa pandemi COVID-19. Nah, karena memang kurikulum darurat itu kurikulum yang disederhanakan ya, kurikulum yang sederhanakan dari kurikulum 2013. Artinya yang memang esensial saja materinya. Nah, data ini didapatkan dari survei 18.370 siswa ya, kelas 1 sampai kelas 3 di 612 sekolah di 20 kabupaten kota dari 8 provinsi ya. Nah, ini menjadi hal yang penting tuh ya. Ini karena memang survei yang dilakukan Kemendikbud menjadi acuan ya, di mana untuk meningkatkan dan mengefektifkan proses pembelajaran ya di Indonesia gitu. Jadi baru 31,5% yang menggunakan kurikulum darurat di masa pandemi ya. Penyederhanaan kurikulum dari 2013 ya kemarin ya, seperti itu. Nah, ini efektivitas kurikulum. Pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Nah, jadi dengan kondisi-kondisi yang ada seperti itu ya, rancangan dan implementasi kurikulum saat ini, nah, kita akan rubah tuh ke arah perubahan kurikulum yang memang sesuai dengan kondisi saat ini, agar kita proses pendidikan di Indonesia itu semakin maju ya. Nah,
yang tadinya kurang fleksibel menjadi lebih fleksibel ya, kurikulumnya menjadi lebih fleksibel ya. Jam pelajaran, nah nanti jam pelajaran targetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun ya. Lalu materi terlalu padat, nah materi yang esensial. Kalau di arah perubahan kurikulum itu yang materi esensial, jadi yang memang penting saja. Jadi skopnya nanti posisinya adalah sederhana tapi dalam gitu, tidak banyak materi, tidak luas ya. Lalu di materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam. Nah sekarang itu keleluasan bagi guru, semuanya guru posisinya itu mempunyai keleluasaan di dalam mengatur ya, di dalam mengatur materi pembelajaran. Lalu juga teknologi digital belum digunakan. Nah, sekarang nanti arah perubahan kurikulum itu aplikasi menyediakan berbagai referensi. Nah, platform dari Kementerian Pendidikan itu ada sekarang mengeluarkan Merdeka Mengajar. Itu aplikasi untuk guru ya, di mana di situ semuanya lengkap tuh. Nanti ada apa namanya? item mengenai mengajar, mengenai belajar, mengenai berkarya. Jadi guru di situ ya posisinya bisa berkontribusi untuk mengembangkan konten atau aplikasi tersebut. Ya, di aplikasi mengajar, aplikasi belajar, aplikasi di dalam konten itu ya berkarya. Jadi karya-karya guru bisa diupload di situ ya. Bagaimana ada belajar di situ mungkin nanti ada apa namanya video-video, ada proses upgrading gitu ya, pelatihan-pelatihan atau upgrading untuk para guru. Nah, kalau yang mengajar berarti mengenai metode, model pembelajaran yang efektif atau video-video juga yang terkait dengan materi-materi pembelajaran. Itu ya di aplikasi Merdeka Mengajar itu ya. Seperti itu. Nanti silakan kalian bergabung di aplikasi atau di platform Merdeka Mengajar. Nah, di selanjutnya ada kurikulum Merdeka ya. Di kurikulum keunggulan kurikulum Merdeka. Dan untuk diketahui bahwa sebenarnya ada 3 pilihan ya. Sebelum saya mengatakan keunggulan kurikulum Merdeka, yang pertama ada, jadi sekolah itu diberikan pilihan ya, diberikan pilihan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih begitu. Jadi tidak, di sini pemerintah masih regulasinya masih dalam kata-kata option gitu ya. Sampai di 2024 pun masih option untuk melakukan kurikulum Merdeka ini gitu ya. Karena data yang saya dapat gitu ya, Ibu Sri Sulastri LPMP DKI Jakarta itu ada sekolah yang mengundurkan diri pada saat dia sudah mengapprove atau mengiyakan dia menjadi sekolah penggerak ya, artinya menerapkan kurikulum Merdeka ini begitu. Nah selanjutnya posisinya adalah sekolah-sekolah yang lain langsung di-cut ya, bahasanya langsung diberikan komitmen agar tidak keluar dari Merdeka Belajar atau penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, karena memang itu menjadi hal yang negatif nanti ya justru gitu. Nah, di pilihan pertama itu adalah sekolah itu menerapkan kurikulum 2013. Jadi kurikulum yang diterapkan masih 2013. Jadi pilihannya itu ada di sekolah. Nah, bagaimana sekolah membuat misalkan analisis SWOT-nya begitu mengenai kurikulum Merdeka. Jadi kalau misalkan tidak sanggup ya tidak apa-apa, silakan pilih 2013 gitu ya. Masih diperbolehkan. Lalu yang pilihan kedua adalah kurikulum darurat ya, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan tadi itu ya, terkait dengan materi-materi esensial yang memang sejatinya di situ bisa dipilih oleh si lembaga sekolah tersebut ya. Nah, lalu yang ketiga baru kurikulum Merdeka atau diterapkan begitu ya. Jadi memang itu masih dalam option dalam rangka menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya adalah di keunggulan kurikulum Merdeka. Nah, satu, kurikulum Merdeka itu adalah lebih sederhana dan mendalam. Nah, dia fokus pada materi esensial ya, yang tadi saya sudah katakan. Lalu pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Jadi memang sesuai dengan fase-fase perkembangan si siswa. Nah, belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Nah, ya
tadi tuh ya, saya sudah mengatakan belajar nanti di kurikulum Merdeka, si guru itu bisa meng-create, si guru bisa melihat materi-materi yang memang penting, yang bisa diperdalam gitu ya. Lalu nanti bisa meng-create, mendesain bagaimana pembelajaran di kelas itu bermakna begitu ya. Artinya bukan hanya sekedar fakta, konsep, dan prosedural saja gitu ya. Jadi nanti ada proses pembelajaran yang metakognitif yang dimana bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bukan berdasarkan dari buku, bukan berdasarkan dari konsep yang sudah ada, tapi dia memecahkan permasalahan berdasarkan integralitas dari keilmuan yang dia miliki begitu. Nah, di sini di keunggulan dari kurikulum Merdeka yang pertama itu adalah seperti itu. Jadi nanti bisa meningkatkan tingkat kognitivis ya, tingkat kognitif dari siswa ya. Bukan hanya C1, C2 saja ya, mengingat dan pemahaman, tapi nanti aplikasi, sintesis, analisis ya, lalu ada create gitu ya, seperti itu. Nah, di yang kedua di kurikulum Merdeka, nah peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi tidak ada lagi tuh IPA, IPS begitu ya. Nah, nanti siswa diminta ketika dia minat di misalkan biologi ya masuk begitu ya. Nah, ketika dia minat di IPS ya masuk, ketika dia minat di bahasa atau sesuai dengan keinginannya dia begitu dan aspirasinya ya, tentu dengan kita bimbing bagaimana prospek kedepannya sehingga nanti anak memiliki gambaran dan tidak salah menentukan apa yang dia ingini ya kan. Nah, itu menjadi hal yang penting tuh. Nah, selanjutnya guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah, tadi tuh ya, jadi si guru itu level mengajarnya itu bisa menyesuaikan dengan si anak-anak. Jadi kalau misalkan tingkat SD gitu ya, SMP gitu, lalu misal SMA nah, itu kan dia ada tingkatan-tingkatan berpikirnya ya kan. Nah, di mana di situ di kurikulum Merdeka Belajar ini itu diperhatikan gitu, itu diperhatikan sehingga nanti tahap perkembangannya itu secara simultan, secara sinergi, secara berkelanjutan berkembang begitu, tidak stagnan saja gitu ya. Karena nanti jika posisinya di kurikulum Merdeka ini kan tentu mengadopsi model-model pembelajaran abad 21 yang sejatinya itu menjadi hal yang harus diterapkan oleh guru ya di dalam rangka pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya adalah sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik ya. Nah, ini juga jadi kalau misalkan kita melihat kalau misalkan ada muatan lokal atau misalkan si sekolah memiliki kurikulum sendiri, si sekolah bisa mengembangkan potensi-potensi itu seperti jadi sekolah diberikan keleluasaan di dalam rangka memilih ya, di dalam rangka menentukan bagaimana ketercapaian ya kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik ya begitu. Jadi memang di sini posisinya di sekolah itu diberikan keleluasaan gitu ya, tidak monoton gitu, tidak monoton sehingga nanti pembelajarannya itu menjadi efektif dan efisien gitu. Tidak dengan cakupan materi kurikulum 2013 yang sangat-sangat banyak gitu ya, tebal-tebal gitu ya bukunya. Nah, itu di kurikulum Merdeka Belajar itu disederhanakan ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Ya, di kurikulum Merdeka tentu relevan dan interaktif ya, karena tadi tuh berbasis proyek. Nah, artinya di dalam proyek ini, di dalam misalnya menyelesaikan proyek ini kan, karena memang posisinya untuk proyek ini minimal 1 semester 1 proyek lah ya. Artinya si guru ya, si anak itu menentukan proyek yang akan dibuat dalam 1 semester itu di dalam
Misalkan pembelajaran apa? Pembelajaran mata pelajaran apa? Misalkan biologi, matematika, ya, PKN gitu. Atau di madrasah ada apa bahasa Arab gitu. Nah, itu si siswa tuh, ya. Jadi apa namanya? Prosesnya itu dia research gitu, project gitu. Jadi sudah diterapkan gitu ya proses-proses berpikir konstruktivismenya begitu. Dan ya dan di Eropa ya hampir semua seperti ini gitu. Prosesnya base-nya itu project base-nya nanti ada problem based learning gitu ya. Bagaimana belajar itu mulai dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah, sehingga nanti dipecahkan, sehingga dia menemukan gitu. Ya, nanti di situ complete ya, ada discovery learning, ada inquiry learning gitu ya. Ada problem based learning gitu di dalam rangka dia melakukan project-project ini. Sehingga tentu ya kondisinya adalah anak-anak itu pasti mengeksplorasi ya isu-isu aktual gitu yang ada di lingkungan kesehatan, ya kan. Terus misalkan kalau di PKN misalkan itu kan dia ada apa namanya kewarganegaraannya, ada perilaku kewarganegaraan ya, bisa juga ke lembaganya KPK dan yang lain-lain. Nah itu di situ mereka akan sangat amat leluasa gitu ya mengembangkan proses berpikirnya itu ya. Nah ini keunggulan dari kurikulum Merdeka ya, tidak banyak 1, 2, 3 dan tadi di depan sudah dijelaskan latar belakang bagaimana dan menguatkan kurikulum Merdeka ya. Nanti silahkan yang lainnya dieksplor ya. Dari Bapak cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.